Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rekan-rekan semua, ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Beberapa waktu yang lalu istri saya cerita bahwa ada kabar di Instagram ya, melalui media sosial, bahwa seorang selebgram meninggal kabarnya karena kanker serviks. Walaupun sebetulnya kita tidak pernah tahu apakah betul kanker serviks misalnya, atau mungkin kanker rahim, karena itu dua kanker yang berbeda. Nah, mengenai kanker serviks ini sebetulnya saya sebagai peneliti biologi molekuler itu sedikit agak sedih gitu ya. Karena dari sekian banyak kanker yang ada di dunia, terutama kanker yang menimpa para wanita seperti kanker serviks ini seharusnya sudah bisa dieliminasi. Maka di negara maju, kanker serviks itu menempati peringkat yang cukup bontot gitu ya. Berbeda dengan Indonesia, di mana kanker serviks itu masih cukup tinggi. Nah, ada 3 miskonsepsi yang mungkin saya akan bahas mengenai kanker serviks ini, supaya rekan-rekan tidak gagal paham, dan supaya bisa ikut turut aktif dalam upaya mengeliminasi kanker serviks ini. Nomor 1, bahwa penderita kanker serviks adalah mereka yang suka gonta-ganti pasangan. Nah, ini adalah stigma yang sebenarnya tidak benar ya. Kenapa? Karena kanker serviks masih bisa juga menimpa mereka yang monogamus, artinya mereka yang pasangannya tetap sama, gitu ya. Loh, kenapa? Karena begini, rekan-rekan, HPV, Human Papilloma Virus, terutama Human Papilloma Virus yang tipe, ada 15 tipe yang disebut dengan HPV risiko tinggi, itu banyak ditemukan di lingkungan. Bahkan ada studi di Eropa, di mana mereka melakukan survei dari bandara-bandara internasional, dan mereka menemukan 25% dari toilet di bandara itu, tempat dudukannya itu, ketika mereka swab, ternyata menemukan DNA dari HPV, dari Human Papilloma Virus ini. Artinya apa? Itu ada di lingkungan di mana-mana. Nah, lalu bagaimana ceritanya HPV itu bisa masuk ke dalam organ kelamin, baik wanita maupun pria juga, itu karena hubungan seksual. Kenapa? Karena sebetulnya Human Papilloma Virus ini, HPV ini tidak bisa masuk ke dalam tubuh karena ada kulit yang bisa bisa menghalangi masuknya. Nah, ketika ada hubungan seksual ini bisa macam-macam ya. Dia bisa melalui secara genital, secara umum, bisa melalui anal maupun secara oral. Nah, ketika mereka melakukan hubungan seksual seperti itu, apa yang terjadi adalah ada sedikit apa disebut dengan robekan kecil. Nah, robekan ini adalah pintu masuk bagi virus untuk menginfeksi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau mereka pernah berhubungan walaupun sekali dalam seumur hidup, maka mereka sudah masuk kategori mereka yang berisiko. Tidak perlu mereka yang bergonta-ganti pasangan. Memang, dari si angka relativitasnya, mereka yang suka berhubungan secara promiscuous, gitu ya, itu tentu resiko kanker serviksnya lebih tinggi. Poin saya adalah, mereka yang berhubungan tetap dengan pasangan yang sama, atau bahkan cuma sekali dalam seumur hidupnya, mereka sudah terpapar resiko. Maka dalam studi yang klasik, wanita yang tidak pernah berhubungan seksual sama sekali dalam bentuk any shape or forms, maka mereka lah yang paling terproteksi. Ya, jadi misalnya para biarawati, kalau mereka tidak pernah berhubungan seksual sama sekali, sejak mereka masuk masa puberti, mereka adalah mereka yang paling terproteksi dari kanker serviks. Nah, jadi itu yang pertama. Mohon ketika ada pasien atau kerabat atau saudara atau teman yang mendapatkan kanker serviks, jangan diberikan stigma yang negatif. Misalnya, oh jangan-jangan suaminya suka jajan misalnya. Oh jangan-jangan dia selingkuh dari suaminya misalnya. Jangan. Karena apa? Karena itu bisa terjadi pada mereka yang sudah berhubungan seksual. Nah, memang di Indonesia ini tentu sudah ada perubahan norma, ya, di mana sexual debut di kalangan anak-anak muda, ya, terutama mereka yang baru saja masuki masa puberti, usia SMP misalnya, dalam survei beberapa waktu yang lalu kita dengar cukup banyak ya siswi SMP yang ternyata sudah kehilangan keperawanannya. Artinya mereka sudah membuka diri mereka berisiko terkena kanker serviks, dan biasanya itu membutuhkan waktu antara 10 sampai 15 tahun sejak infeksi HPV yang pertama sehingga akhirnya memunculkan sel kanker. Artinya apa? Tidak heran apabila kanker serviks ini justru timbul pada usia-usia yang produktif. Pada usia katakan 30 tahun, 40 tahun, di bawah 50 tahun sudah terkena kanker serviks. Yang kedua, vaksin nasi HPV itu bisa meningkatkan
terjadinya hubungan seksual pranikah. Nah ini. Jadi dalam upaya pencegahan kanker serviks itu sebetulnya ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah vaksinasi, yaitu mentargetkan HPV. Dan yang kedua adalah screening dengan menggunakan pap smear, mencari morfologi pada sel epitel serviks yang sudah mulai berubah secara morfologi, atau dengan melakukan tes DNA HPV. Jadi melakukan tes PCR yang mentargetkan virus HPV. Vaksinasi HPV bisa meningkatkan hubungan seksual pranikah pada kalangan remaja, itu sebetulnya tidak berhubungan. Ya. Kenapa? Karena aktivitas berhubungan seksual dengan vaksinasi HPV itu sebetulnya bisa dipisahkan. Kenapa? Karena mereka yang berhubungan seksual sebelum menikah itu adalah pilihan mereka, gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak berarti kalau setelah vaksinasi mereka bebas berhubungan. Vaksinasi HPV itu idealnya memang diberikan pada usia muda sebelum berhubungan seksual. Maka usia yang tepat sebetulnya adalah di usia SD kelas 6 sampai misalnya SMP. Itu adalah waktu yang ideal, karena semakin mudah mereka divaksinasi HPV, maka proteksi mereka akan lebih bagus daripada mereka yang divaksinasi ketika sudah mencapai usia 30 tahun misalnya. Nah, udah gitu sudah pernah berhubungan seksual, itu tentu menurunkan efektivitas dari vaksin HPV ini. Memiliki anak ya di usia SD atau di usia SMP, dan mereka mendapatkan program dari Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan vaksinasi HPV, itu bisa diterima ya. Nah, perkara mengenai hubungan seksual pranikah itu tentu hal yang berbeda, di mana itu memang perlu edukasi kita sebagai umat Islam misalnya, bahwa yang namanya hubungan seksual itu ya setelah menikah gitu. Dan kenapa setelah menikah itu penting? Di sini ada tanggung jawab para suami juga. Jadi para suami salah satunya adalah tentu menjaga kesehatan para istri. Maka suami-suami ini yang juga perlu mengingatkan istrinya untuk melakukan screening kanker serviks, baik dengan menggunakan pap smear, atau kalau saya pribadi, saya justru menganjurkan pada istri saya sendiri juga untuk melakukan tes DNA HPV. Kenapa? Karena sebagai molecular biologist, tes DNA HPV itu memang lebih sensitif dari pap smear. Karena kalau pap smear kan mengandalkan penampakan sel, morfologi sel yang mungkin sudah berubah dari sel normal menjadi sel kanker. Sementara kalau tes DNA HPV yang melakukan PCR itu sangat sensitif. Bahkan kalau hasil tes DNA HPV dengan PCR itu negatif, maka si wanita bisa melakukan screening, bisa mungkin 3 tahun lagi atau bahkan 5 tahun lagi dari tahun ini. Kalau misalnya tes DNA HPV-nya di tahun ini. Jadi bisa lebih lama. Sementara kalau menggunakan screening dengan pap smear misalnya, dia harus melakukannya secara tiap tahun. Nah, artinya di situ kita lihat ada teknik ya, ada tanggung jawab terutama bagi para suami. Itulah sebabnya hubungan seksual itu lakukan setelah menikah, supaya nanti ada tanggung jawab. Nah, mereka yang sudah berhubungan seksual tanpa nikah, apalagi mereka hanya sebagai rekreasi biasa, berarti nanti tanggung jawabnya tidak ada lagi laki-laki untuk melindungi para wanitanya, gitu ya. Nah, ini dari sisi agama memang ada hikmah mengapa hubungan seksual itu dilakukan setelah menikah. Nah, miskonsepsi yang terakhir adalah bahwa setelah vaksinasi HPV, maka mereka tidak perlu melakukan screening lagi. Jadi sebetulnya vaksinasi HPV itu memang bisa memberikan efek proteksi yang baik. Akan tetapi itu tidak menggantikan screening. Ketika mereka yang misalnya sudah mencapai usia 30 tahun, apakah mereka sudah pernah divaksin atau belum divaksin, maka sebaiknya tetap untuk dilakukan screening. Nah, screening seperti saya sampaikan tadi bisa dengan 2 cara, bisa dengan tes pap smear atau bisa dengan tes DNA HPV, gitu ya. Jadi ini yang perlu rekan-rekan ketahui supaya jangan sampai keliru, gitu ya. Karena saya sudah merasa sudah divaksin, berarti saya tidak perlu tes DNA HPV lagi atau melakukan pap smear lagi. Tidak seperti itu. Jadi 2 macam pencegahan ini itu ada timing yang berbeda. Ya, begitu rekan-rekan semua. Semoga ini bermanfaat karena
Mari kita berusaha mengeliminasi kanker serviks ini dari bumi pertiwi. Kenapa? Karena kita sudah tahu banyak mengenai ini, tapi apa gunanya pengetahuan kalau tidak diterapkan? Oke, ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.